Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin Moore dan mesin Mealy dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian mesin Mealy, yang kedua pengertian mesin Moore, yang ketiga convert dari mesin Mealy ke mesin Moore, dan yang terakhir yaitu adalah convert dari mesin Moore ke mesin Mealy. Mesin Mealy adalah otomasi phase berhingga atau finite state automaton, atau biasa juga disebut dengan finite state transducer, yang menghasilkan keluaran berdasarkan fase saat itu dan pada bagian masukan ataupun inputan. Nah, dalam hal ini, diagram fase dari mesin Mealy ini memiliki sinyal masukan dan sinyal keluaran untuk tiap transisinya. Prinsip ini tuh berbeda dengan mesin Moore yang hanya menghasilkan keluaran atau output pada setiap fasenya saja. Nama Mealy diambil dari G.H. Mealy, yaitu seorang perintis mesin phase yang menulis karangan A Method for Synthesizing Sequential Circuits pada tahun 1955. Nah, mesin Mealy ini tuh ditetapkan ke dalam 6 tapel, yaitu yang pertama adalah himpunan state dengan simbolnya itu Q, kedua state awal yaitu simbolnya S0, himpunan input ini sigma gini simbolnya, terus ada himpunan output yaitu kayak segitiga atas gini, terus ada fungsi transisi dan fungsi output. Nah, ini contoh dari mesin Mealy. Di sini ada dimulainya, masukannya, terus ada state B dan himpunan yang kosong, state yang kosong. Selanjutnya itu ada mesin Moore. Mesin Moore adalah otomasi phase berhingga atau finite state automaton, di mana keluarannya ini hanya ditentukan oleh fase saat itu saja, dan dia ini tidak terpengaruh oleh bagian masukan ataupun inputan. Diagram phase dari mesin Moore ini memiliki sinyal keluaran untuk masing-masing fase. Hal ini berbeda dengan mesin Mealy yang mempunyai keluaran untuk tiap transisinya. Nah, ini juga ada simbol-simbolnya, yaitu ada Q adalah himpunan state, sigma kayak gini himpunan input, fungsi transisi, simbol state awal, himpunan output, dan lambda untuk fungsi output untuk setiap state-nya. Nah, mesin Moore ini biasanya itu digunakan untuk mencari hasil dari mode, misalnya tuh kayak tentukan hasil dari mode 2 atau tentukan hasil dari mode 5 gitu. Biasanya untuk mode-mode ini digunakan yaitu mesin Moore. Sebenarnya untuk simbolnya tuh kayak sama aja sih, sama kayak mesin Mealy. Nah, ini ada contohnya, yaitu ada Q0, Q1 sama Q2. Dimulai start dimasukin ke Q0, yang jika diberi inputan 0 maka dia akan kembali ke dirinya sendiri dan hasilnya adalah 0. Terus jika diberi inputan 1 maka dia akan masuk ke state berikutnya, yaitu Q1. Dan jika Q1 diberi inputan 1 maka dia akan kembali ke state awal, yaitu Q0. Dan Q1 ini memiliki nilai yaitu 1. Jika Q1 diberi inputan 0 maka dia akan masuk ke state berikutnya, yaitu adalah Q2. Dan jika Q2 diberi inputan 1 maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan jika Q2 diberi inputan 0 maka dia akan kembali ke state yang awal, state sebelumnya yaitu Q1. Nah, state Q2 ini memiliki nilai yaitu adalah 2. Di sini perbedaan dari mesin Moore dan mesin Mealy, yaitu yang pertama, kalau mesin Moore itu nilai outputnya ditentukan berdasarkan state-nya, sedangkan mesin Mealy itu nilai outputnya ditentukan oleh state dan inputannya. Perbedaan yang kedua yaitu kalau di mesin Moore menghubungkan nilai output dengan masing-masing state, tapi kalau di mesin Mealy itu menghubungkan nilai output dengan masing-masing transisinya. Nah, kalau di mesin Mealy ini yaitu untuk setiap keadaan dan masukan paling banyak tuh terdapat satu transisi. Nah, ini merupakan perbedaan dari mesin Moore dan mesin Mealy. Selanjutnya yaitu ada kegunaan dari mesin Moore dan mesin Mealy. Tujuan dari mesin-mesin ini tuh sebenarnya adalah untuk mendesain suatu model matematika untuk sirkuit sekuensial. Nah, output pada mesin Mealy ini berasosiasi dengan rule transisi. Sementara pada mesin Moore outputnya itu berasosiasi dengan state. Pada kedua mesin ini tuh tidak terdapat final state, sehingga tidak dapat mendefinisikan suatu bahasa dari tiap-tiap inputannya. Nah, ini contoh dari mesin Moore ke mesin Mealy.
Yaitu contohnya ada misalnya hasil dari mode 2 adalah gitu. Di sini berarti dia ada dua state, yaitu state yang pertama Q0 sama Q1, dan inputannya juga ada dua, yaitu 1 sama 0. Nah, selanjutnya dari grafik transisi ini tuh kita bisa tahu kalau misalnya Q0 sama 0 itu, Q0 dengan inputan 0 itu, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Dan kalau misalnya Q0 inputan 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Jika state Q1 dengan inputan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Dan jika Q1 inputan 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini kita gambar, yaitu ini dimulai startnya, terus state awal adalah Q0. Jika dia diberi inputan 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri dan bernilai 0. Tapi jika Q0 diberi inputan 1, maka dia akan menghasilkan nilai 1 dan akan masuk ke dalam ke state berikutnya, yaitu Q1. Nah, jika Q1 diberi inputan 0, maka dia akan kembali ke state awal, yaitu Q0. Tapi jika Q1 diberi inputan 1, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri dan menghasilkan nilai 1. Nah, kalau misalnya Q1 diberi inputan 0, maka dia hasilnya adalah 0. Nah, ini contoh dari mesin Mili ke mesin Moore. Di sini juga kita ada dua state, yaitu state A sama state B. Inputannya juga sama, ada 0 sama 1. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa state pada mesin Moore ini yaitu adalah A0, terus A1, B0 sama B1. Nah, dengan catatan kalau misalnya A0 ini dan A1 itu berasal dari state A. Nah, kalau misalnya B0 sama B1 ini dia berasal dari state B. Nah, A0 itu hasilnya adalah 0, dan A1 hasilnya adalah 1, B0 hasilnya adalah 0, B1 hasilnya adalah 1. Nah, ini maksudnya, ini kan ada 0/0, nah itu maksudnya inputan sama hasilnya gitu. Maka didapat jika A0 inputan 0, maka sama dengan A1 0 sama dengan A0. Kalau A0 1 sama dengan A1 1 sama dengan B1. Terus yang ketiga yaitu ada B0 0, maka sama dengan B1 0, maka hasilnya adalah A0. Terus kalau misalnya B0 1, maka sama dengan B1 1 sama dengan B1. Nah, ini ada gambarnya. Ada A0 0, itu sama aja kayak A1 0. Dan sama dengan kayak A0. Terus kalau misalnya A0 1, maka dia sama kayak A1 1 sama dengan B1. Kalau misalnya B0 0, maka dia sama dengan B1 0, maka hasilnya sama kayak A0. Kalau misalnya B0 1, maka dia hasilnya adalah B1 1 dan hasilnya adalah B1. Nah, dari sini kita bisa lihat, misal nih A0 0, maka dia itu akan ke A1 0 dan hasilnya adalah A0. Kalau A0 inputan 1, ini A0 inputan 1, maka dia akan ke A1 sama dengan B1. Kalau B0 0, maka dia sama dengan B1 terus ke A0, berarti dia balik ke sini, B1 terus dia kembali ke A0 lagi. Terus kalau misalnya B0 B01, berarti ini kan B01, maka dia akan ke B1. Nah, B11 dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, karena state A1 dan B0 ini gak punya jalur masuk, maka jalur yang kotak tersebut dihapus saja. Nah, ini karena A0 sama B1 itu, A0 ini sama B1 ini gak punya jalur masuk, maka yang B0 dengan inputan 0, B0 dengan inputan 1, dan A1 dengan inputan 1, dan A1 dengan inputan 0, maka itu dihapus saja. Jadi menyisakan state A00 dengan inputan 1 dan state B11 dengan inputan 0. Nah, dari sini cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.